punya wewenang diterima atau tidaknya amal ibadah kita, diterima atau tidaknya pikiran kita, ya itu urusannya Allah. Kita tidak bisa memvonis anak saya pasti diterima, anak saya baca seperti ini hitungan hari bisa langsung diterima. Akan tetapi jika yang dibaca sholawat itu sudah mendapatkan jaminan garansi dari beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti diterima bacaan sholawatnya atau pasti diterima sholawatnya, sekalipun orang tersebut membaca sholawatnya dalam keadaan ngigau atau nek bahasa itu ngelindur, itu tidak sengaja itu pasti diterima. Itu jaminan yang dijaminkan oleh Rasulullah kepada umatnya. Maka apa? Nek pertanyaan jenengan sampai berapa lama? Itu hak prerogatifnya Allah. Bisa jadi dalam waktu 2-3 hari jenengan dimunculkan sebuah rasa yang sangat luar biasa. Itu kehendaknya Allah. Itu hakikat kehendaknya Allah. Akan tetapi di dalam ajaran dan perjuangan sholawat wahidiyah itu punya sebuah aturan-aturan yang harus dilaksanakan. Di antaranya, nah kita pengen jadi sholawat wahidiyah, di situ diperintahkan minimal atau ditentukan harus membaca selama berturut-turut 40 hari tanpa harus terputus. Itu syarat mutlaknya. Syarat mutlaknya harus seperti itu. Loh, nah kita contoh seperti ini. Contohnya gambar sederhana. Kita mau masuk sekolah agar diterima di SDA, masuk kelas 1. Lah pas begitu masuk kita bilang sama gurunya, aturan sekolah tersebut harus masuk hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Loh, kita nawar sama gurunya, Bu, jangan hari Senin sampai Sabtu dong, Bu. Saya masuknya hari Rebo sama Jumat saja. Nanti minggu depan juga Rebo sama Jumat saja. Ya, itu sama seperti kita buat aturan sendiri yang butuh kita untuk sekolah atau yang butuh guru kita untuk membimbing kita. Secara syariat yang butuh kita untuk menimba ilmu, maka kita harus manut dan patuh terhadap aturan-aturan di sekolah. Begitu juga dengan kita ingin mempelajari sholawat wahidiyah, harus sesuai dan seperti apa yang diinstruksikan oleh penyiar sholawat wahidiyah pusat yang disambung tangankan pengurus-pengurus tingkat provinsi, tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, dan imam-imam jamaah. Di sini sudah lengkap semua. Oke. Ini saya ada pertanyaan agak sedikit ya. Banyak orang menyatakan di program ya, ini bahasa program sholawat wahidiyah ini itu ada golongan atau ras atau bahasanya itu organisasi atau bukan. Nah, jadi biar jelas gamblang bahwa wahidiyah itu takutnya wah ajarannya A, wah ajarannya B, wah kok jadi A. Jadi tolong diperjelas bahwa wahidiyah itu seperti apa gitu. Jadi begini, satu riwayat saya bagi senior yang mungkin di pusat sana atau di daerah provinsi sana yang lebih paham lagi bisa diklarifikasi atau mungkin secara salah diperbaiki lagi karena ini keterbatasan ilmu, kemampuan pemikiran seorang itu akan berbeda-beda. Tapi saya berusaha untuk menjabarkan, untuk menyampaikan dengan sebaik-baiknya. Banyak orang berpandangan dan menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat. Orang itu kadang-kadang ragu untuk mengamalkan amalan sholawat wahidiyah karena mereka berpendapat bahwa amalan sholawat wahidiyah bukan milik NU. Di sisi lain ada yang berpendapat lagi sholawat wahidiyah bukan milik Muhammadiyah. Karena memang sholawat wahidiyah itu memang bukan milik siapa-siapa, tapi murni milik Yayasan Perjuangan Pondok Pesantren Al-Munawwarah Beduro Kediri. Kok kenapa tidak diibatkan ke satu golongan
NU atau diberikan kepada yang lain ke Muhammadiyah yang lainnya atau ke organisasi-organisasi yang lain. Nah, ini menjaga agar amalan sholawat wahidiyah yang jelas-jelas di situ dengan satu tujuan boleh diamalkan oleh siapapun tanpa pandang bulu, itu agar terlaksana. Karena dasar hukumnya jelas bahwa sholawat itu undang-undang Kanjeng Nabi, panggil-panggil Kanjeng Nabi jelas bahwa beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Quran jelas-jelas ditegaskan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak akan engkau ya Muhammad kecuali atau ilah untuk rahmat seluruh alam. Apakah rahmat lil muslim? Bukan rahmat lil Islam, bukan rahmat lil NU, bukan rahmat lil Muhammadiyah, tapi rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh makhluk di alam ini. Berarti bila mana sekiranya saya punya binatang bisa bicara ngamalin itu Artinya begini, artinya baik. Artinya kenapa ini agar jangan salah perspektif ya, salah persepsi dari kalangan masyarakat supaya jelas tidak bahwa ini bukan organisasi gitu. Sesuai dengan keyakinan kita sebagai umat Islam. Kita harus yakin ini ya kan, inna dina indal Islam, ya kan, agama yang hak, agama yang benar selain daripada agama Islam tidak ada, ya kan. Tapi untuk kita, setelah kita yakin seperti itu, bukan berarti kita menghujat agama lain, ya kan, bukan berarti kita harus menghujat Kristen, bukan berarti kita harus menghujat Hindu, Buddha, ateis, dan yang nyembah pohon. Bukan berarti harus kita hujat. Dengan keyakinan kita inna dina indal Islam, dengan satu tokoh yang sangat luar biasa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, maka sholawat wahidiyah disiarkan tanpa pandang bulu dengan satu harapan, seiring dengan keyakinan kita, dengan kesadaran yang mutlak, dengan sesadar-sadar mereka dalam memeluk agama Islam yang kita yakini sebagai agama yang baik, tanpa paksaan, murni dengan kesadaran masing-masing. Itu berkat jasa-jasa siapa? Berkat jasa-jasa Rasulullah dengan mengadopsi tadi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Banyak contoh di Bali, pemangku agama Bali, ya kan, yang mengamalkan ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi Rasulullah, itu dengan kesadaran mutlak datang ke pondok pesantren Kedunglo, matur beliau ke guru, saya masuk Islam, saya akan menjadi mu'alaf untuk masuk Islam. Itu dengan kesadaran sendiri. Nah, orang kalau kita dipaksa-paksa menekankan kepada orang lain untuk beragama itu, agama itu tidak ada paksaan. Dari hati yang paling dalam mengakui sebuah kebenaran, maka dengan kita berperantara untuk membaca sholawat yang kelak nanti dan pasti mendapatkan syafaatnya beliau Rasulullah fi dini wa dunya wal akhirah, maka akan mendapatlah sebuah pertolongan untuk mencapai sebuah kebenaran. Karena hidayahnya Allah itu akan datang melalui kita bersholawat pada baginda Nabi. Itu logikanya seperti itu. Jadi dalam kita berpikir itu, kita bikin enak saja lah. Kadang-kadang sekarang masih ada gontok-gontokan nyalahin, ono kafir, ini kafir, itu kafir, saya yang benar. Benar rumongso benar, cakekannya yang rumangsa itu tidak benar. Ya kan? Karena kebenaran mutlak milik Allah. Ya kan? Dulu ada sahabat riwayat mengatakan, ya Rasulullah, Islam nanti akan terbagi menjadi berapa ya Rasulullah? Maka beliau Nabi menjawab, Islam nanti akan terbagi menjadi 73 golongan. Maka sahabat bertanya lagi, jika terbagi menjadi 73 golongan, maka siapa yang selamat ya Rasulullah? Nanti yang selamat yang mengikuti Quran dan sunnah-sunnah, ya kan?
Loh, yang menjalankan sunnahnya Kanjeng Nabi banyak, ya kan? Contoh, di agama Islam sendiri banyak menjalankan sunnah-sunnahnya. Nek saling mengklaim itu secara tidak langsung itu sudah berburuk sangka pada orang lain, memvonis orang lain tidak selamat. Bukankah yang menjamin keselamatan selamat atau tidaknya? Itu urusannya Allah. Kita tinggal menjalankan saja. Nek kita sama-sama jenengan Islam, beliau Islam, saya Islam. Nek masih patokannya Nabi terakhirnya Nabi Muhammad, rukun imannya 6, rukun Islamnya 5. Kita di Indonesia dalam mengadakan sholatnya menghadap kiblat dan bacaan suratnya Al-Fatihahnya master dengan menggunakan bahasa Arab, tidak diganti dengan dibaca artinya. Contoh, kalau dibaca artinya Bismillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, ya kan? Ya itu jelas salah. Nah, ya itu salah, walaupun makna dan tujuan kandungannya memang ke situ ya, tapi salah. Jadi kita ya sudah lah, ngapain kita mau vonis saya yang benar, itu yang salah, dia yang benar, ini yang salah. Nah, kalau 73 golongan yang selamat 1, yang 72 kemana? Ya kan? Yang 72 salah semua. Nah, daripada kita ruwet-ruwet memikirkan ke situ, maka lebih baik kita introspeksi diri sejauh mana kita sudah bermanfaat untuk lingkungan kita, ya kan? Sudah bermanfaat untuk negara kita, baik dari sisi tenaga kita, pemikiran kita, atau dalam kita berdoa, ya kan? Oke. Kata siiran Gus Dur itu, siiran Gus Dur, kata Gus Dur itu, akeh kang apal Quran hadise, seneng ngafirke marang liyane, kafire dhewe kadikateke. Ya kan? Ya. Jelas banyak para manusia ini mengatakan orang lain sesat, orang lain kafir, si A sesat, si B kafir. Dia tidak sadar akan kekafirannya sendiri, akan kesesatannya sendiri. Loh, nek sederhananya begini, kita tuh sudah tersesat semua. Jenengan tersesat, saya tersesat, Simbah pun tersesat. Kalau kita sudah di atas jalan yang lurus, di jalan kebenaran, yo kita tidak akan pernah membaca ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Yo pati-pati jalan yang lurus, kita lagi tersesat. Sedang tersesat ini. Jadi sederhananya begitu saja. Jangan pernah salahkan orang lain, tapi lebih salahkan diri kita. Nah, mungkin kali ini cukup untuk khusus yang ini, nanti dilanjut lagi khusus yang berikutnya. Episode Betul ya, karena waktu ya. Demikian bincang-bincang mengenai seputar sholawat baitiyah dan tentang mengenai hati dengan narasumber Pak Ustadz Karyoto dan Ustadz Yogi, Kang Yogi aja ya. Alhamdulillah, mungkin dari saya Ki Ageng Samudra mengucapkan terima kasih dan jangan lupa like, share, and comment ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.